Sukurniati Zega, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang. Saya melaksanakan ujian praktik pembelajaran UKM PPG di SD Negeri 07 1037 Lembu Zaua, Kecamatan Lotu, Kabupaten Nias Utara pada tanggal 5 Maret 2024. Terima kasih. Nah, seperti biasanya, sebelum kita melanjutkan proses belajar mengajar, kita harus mengawali dengan doa. Nah, siapa dulu yang bisa memimpin kita dalam doa? Ya, maju ke depan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Amin. Baik, terima kasih. Selamat kembali. Untuk menanamkan semangat kebangsaan nasional kita dan cinta tanah air pada bangsa dan negara, maka kita berdiri dulu menyanyikan lagu wajib Garuda Pancasila. Berdiri semua dalam keadaan usianya. Garuda Pancasila. Bagus. Bagaimana dari pagi? Sudah makan kita semua? Sudah. Bagus. Sudah mandi juga? Sudah. Berarti kita sudah ada semangat ya? Sudah makan. Berarti juga sudah segar sekarang. Sudah mandi walaupun sudah siang hari. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, apakah sudah dibantu juga orang tua? Sudah. Menyapu. Kemudian ini mencuci piring di sini. Yang melipat selimut. Itu semua adalah pekerjaan yang harus kita kerjakan di pagi hari. Tepuk tangan bersama dulu. Bagus. Nah, sebelum kita lanjutkan pelajaran atau materi kita, ibu tanya kembali dulu. Siapa tahu ada yang lupa. Apa pelajaran kita yang telah kita pelajari kemarin? Siapa yang masih ingat? Oh iya, Agus. Pengurangan. Betul, pengurangan. Bisa ya. Berarti masih ingat semua ini. Berarti anak-anak sudah paham bagaimana yang namanya pengurangan. Kalau ibu tes, bagaimana? Berani? Berani. Ibu tes 10 dikurang 3. Kita coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dikurang 3. 1, 2, 3. Hitungnya, hitung. Berapa sisa lagi? 1.
Nah, tujuan keduanya yaitu dengan menggambar jam. Kita nanti ada tugas menggambar, membuat jam analog, sendiri berkelompok. Nah, dengan itu kita bisa menunjukkan gambar jarum jam sesuai dengan waktu tertentu. Nah, kemudian ketiga, dengan melakukan proyek pembuatan jam dinding analog, ya, dengan kita membuat nanti, kita praktekkan sendiri nanti, kita dapat menunjukkan jarum jam waktu tertentu dengan benar. Berarti siswa kami kelas 1 semua nanti kalau sudah kita pelajari jam ini, pasti kita dapat menentukan jam, ya, menunjukkan jarum jam sesuai dengan waktunya. Bisa kita membaca jam berapa sekarang, jam berapa yang sekarang. Nah, semuanya kita dapat mengerti. Kita biar semangat, biar tidak ngantuk karena sudah siang juga. Maka anak kami dulu cepat berdiri, biar semangat kita. Nah, kita bernyanyi sambil bergoyang, judulnya diputar-putar. Masih ingat? Masih. Semangat. Lihat di sini 9.10 artinya kita baca pukul 9 lebih 10 menit. Jadi yang ini adalah jamnya, setelah titik baru menitnya. Nah, kita coba amati gambar ya. Ini ada gambar jam. Adik-adik pasti sering lihat di dinding rumah ya. Ini jam dinding. Yang pertama
pertama, gambar ini menunjukkan yang merah ini adalah jarum pendek, menunjukkan angka 8. Lalu yang hijau ini adalah jarum panjang, tepat di angka 12, itu artinya tidak ada menit lebihnya. Jadi tepat jam 8. Ya. Kemudian ini jarum pendeknya ada di angka 9. Lalu kalau di angka 12 dia tepat kosong-kosong ya, tidak ada lebih menitnya. Tapi kalau di sini dia ada di angka 2. Kembali lagi bersama Nika. Kali ini kita akan mengenal dan belajar cara membaca jam. Ayo kita mulai. Jam memiliki 12 angka, mulai dari angka 1, 2, 3, sampai dengan angka 12. Pada jam memiliki 2 jarum. Jarum pendek sebagai penunjuk jam, jarum panjang sebagai penunjuk menit. Dan ada satu lagi, jarum yang biasanya berbeda warna. Nah, jarum apakah itu teman-teman? Itu adalah jarum penunjuk detik. Jika jarum pendek menunjukkan angka 3 dan jarum panjang menunjukkan angka 12, maka dibaca jam 3. Apabila jarum panjang menunjukkan angka 1, maka dibaca jam 3 lebih 5 menit. Mengapa lebih 5 menit? Jika kita melihat di antara angka 12 dan angka 1, ada beberapa tanda garis. Nah, setiap satu garis itu dibaca 1 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Jam 3 lebih 5 menit. Jam 5 lebih 30 menit. Jam 7 lebih 10 menit. Dan seterusnya. Baik teman-teman, begitulah cara membaca jam. Terus berlatih di rumah. Nah, di situ tadi apa saja yang kalian lihat di video tersebut? Apa saja yang ada? Ada jam, ada ada orangnya di situ, iya kan? Nah, di situ semua adalah ada di videonya. Nah, sekarang yang tanya, sudah pernah kalian melihat jam? Mana saja kalian lihat? Di rumah ada, sekolah ada. Di mana lagi ada jam? Iya, di tempat-tempat ibadah. Ada juga? Nah, itu semua apa gunanya? Iya, untuk berapa kita melihat waktu. Kita bisa mengatur waktu kita. Mengatur waktu kalau bangun pagi. Mengatur waktu belajar di malam hari. Ya, mengatur waktu kita. Kapan ada waktu kita membantu orang tua. Nah, itu semua harus kita gunakan. Nah, sekarang di jam ini sudah kalian melihat tadi. Nah, seperti ini. Apa gunanya jarum pendek tadi? Menunjukkan jam. Ya. Kalau yang panjang menunjukkan menit. Betul. Dan ini menunjukkan detik. Kalau misalnya itu buat begini, jam berapa ini? Jam 1. Nah, berapa jarak antara 12 dan angka 1? 5. Nah, semua jarak di sini 1, 2, 5. Di sini sampai seterusnya jaraknya adalah sudah tentu adalah 5. Nah, ini semua angka yang ada di dalam berapa banyak? 12. Nah, kalau yang geser yang jarum panjangnya, ibu bikin ibu buat begini, jam berapa di situ? Jam 1.
Bagaimana, sudah siap semua? Oke, sekarang kita kumpulkan mulai dari kelompok 1. Kelompok 2. Periksa yang terevaluasinya, ya tugasnya tadi. Maka peserta didik kami semua, ya besar-besar nilainya, lewat semua, ya 100, nilainya 100. Nah, di sini berarti kita sudah paham ya, sudah mengerti bagaimana cara menentukan jam, melihat, membaca, dapat kita tunjukkan jam berapa. Bisa kita juga membuat secara praktek ya, dengan kita telah melaksanakan secara langsung dipraktekkan. Nah, sekarang sebelum kita pulang, Ibu mau tanya dulu ya, bagaimana perasaan anak peserta didik kami semua setelah kita bisa menentukan waktu, bisa kita membaca jam. Bagaimana perasaannya? Apakah senang atau tidak? Senang. Kita senang, berarti kita bisa melihat, menentukan jam berapa sekarang. Ya. Bagaimana juga cara membuatnya? Kita bisa melihat, kita bisa mempraktekannya. Ya, berarti kita senang. Kenapa kita senang? Karena kita bisa membaca waktu. Dengan kita membaca waktu, kita bisa menentukan waktu. Berarti kita bisa menentukan waktu kita belajar di rumah. Ya, atur waktu jam belajarmu, atur waktu bangun, atur waktu membantu orang tua di rumah. Nah, besok bertanya ya, apa saja pekerjaannya dari jam ini? Jam berapa kamu bangun? Jam berapa kamu makan? Jam berapa mandi? Ya, harus kita tahu itu semua. Nah, sebelum kita pulang, nah sekarang kita mengakhiri pelajaran kita dengan berdoa. Siapa bisa berdoa? Ya, coba. Teman-teman, mari kita berdoa buat diri semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba yang bersyukur, terima kasih atas pertolongan-Mu dari pagi hingga sampai siang hari ini, Tuhan. Ya Tuhan, apapun yang diberi
sekolah besoknya. Sekian saja, boleh